Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai nggak bisa nahan ketawa nih melihat kelakuan bapak-bapak di sini ya. Baik, Mas Jalal akan melakukan kegiatan resensi buku. Bukunya ini adalah Local Response to Mine Closure in South Africa, Dependencies and Social Disruption. Ini belajar dari penutupan tambang di negerinya Nelson Mandela. Silakan Mas Jalal, ini pasti menarik sekali. Menyambung tadi apa yang sudah disampaikan juga oleh Mas Reski, beberapa kasus yang di Indonesia sampai di luar yang sudah disampaikan. Kelihatan belum? Sudah? Tinggal di slideshow? Oke, silakan. Dah, oke. Selamat sore teman-teman semua. Nih Sore. ada apa? Saya baru baca-baca ini apa namanya komentar di kolom chat. Ada yang bilang ini adalah salah satu SIRD terbaik buat Bung Reski yang Yeay, mau diundang melapak di sini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih luar untuk biasa. bisa membuat salah satu SIRD terbaik. Saya kira Mas Sony juga mau turun gunung. Biasanya kan di gunung ya, jadi untuk bikin sesi ini jadi menarik banget. Yuk kita lihat pelajaran yang bisa diambil dari negerinya Nelson Mandela. Tadinya saya mau taruh gambarnya Mandela pakai batik kayak gitu, tapi enggak deh. Ini buku yang saya bahas, Local Responses to Mine Closure in South Africa. Bukunya nggak begitu mahal kayak gitu, cuma 1,5 juta kan. Kalau 2 minggu yang lalu bukunya 5 juta ya kayak gitu. Jadi 1,5 juta jadi murah lah rasanya gitu ya. Masalahnya adalah ini nggak ada gratisannya gitu. Bukunya jauh lebih tipis, 187 halaman yang kemarin di atas 300 ya. Dan ini penyuntingnya satu lagi Mate Besi, Lochner Marais dan Fernanel. Teman-teman bisa lihat wajahnya, mereka semua akademisi berbasis di Afrika Selatan kayak gitu. Jadi mereka latar belakang pendidikannya macam-macam, jadi menarik nih bukunya gitu ya. Kalau kemudian kita lihat buku-buku soal penutupan tambang, ya relatif baru adanya. Kenapa? Dulu banget kayak gitu kalau kita ngomong soal penutupan tambang, yang ada biasanya adalah petunjuk bagaimana caranya nutup tambang, dan sebagian besar isinya kalau bukan aspek teknisnya, aspek lingkungan. Nah, beberapa tahun belakangan kayak gitu itu kan kritiknya keras sekali ya, bahwa kayaknya aspek sosial, aspek ekonomi kok malah ketinggalan gitu. Jadi kalau kita lihat buku-buku ini, bukunya Marx baru keluar tahun 2018, bukunya Bannon dan Hudson. Saya suka banget nih buku tahun 2021 soal penutupan tambang-tambang batu bara di Inggris ya, The Shadow of the Mine. Kemudian Marais, salah satu penyunting buku ini juga nulis buku sendiri kayak gitu dengan kasus khusus di Afrika soal ya ini housing policy. Dan yang jadi salah satu buku paling laris di New York Times bestseller tahun lalu ini Ghost Town Living kayak gitu. Dan apa yang saya taruh semua di sini adalah ini punya urusan sama yang sosial itu. Nah, menarik banget kayak gitu ketika kita masuk ke bab satu buku ini. Buku ini tidak dimulai dari langsung ke Afrika kayak gitu, tapi ngomongin tren global. Di sini saya tunjukin gitu bahwa nutup tambang itu tantangan besar dimanapun. Kemudian bab ini juga bicara soal kesenjangan penelitian yang fokusnya itu pada masih dikit banget gitu yang bicara soal dampak sosial selama dampak sosial dari penutupan tambang ini. Makanya kemudian kalau dilihat ini dari papernya Vivoda ya, itu menarik banget. Ada 16 isu kayak gitu yang dikaitkan sama penutupan tambang. Nah, ini nanti akan direvisi atau ditambahin persisnya kayak gitu, dibikin lebih detail di bab terakhir atau bab 15. Nah, di bab kedua
ini bukunya bicara soal kerangka teoretis. Gimana sih memahami aspek sosial dari penutupan tambang yang apa, yaitu yang dibilang ketinggalan banget dibandingkan dengan pemahaman atas aspek lingkungan dan aspek teknisnya. Nah, ketiga penyunting buku ini menulis bab ini dan bilang gitu bahwa ada dua lah, ini yang penting banget kayak gitu ya. Satu gitu ya, memang selalu uh, pertambangan itu bikin ketergantungan. Yang kedua itu karena ketergantungan maka ketika ditutup dia bikin disrupsi sosial dan ini semua dipandang atau dilihat itu dari apa yang disebut mereka sebagai tata kelola yang evolusioner. Gimana perusahaan tambang, pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lain itu bikin keputusan kolektif bareng-bareng sepanjang pertambangan itu terjadi kayak gitu. Jadi di sini dikasih gambaran ketegangan-ketegangan apa sih yang terjadi sepanjang ngambil keputusan bareng-bareng itu gitu ya. Dan kalau dijelaskan lebih dalam gitu, ketergantungan atau dependensi yang terjadi sepanjang pertambangan biasanya ada tiga kayak gitu ya. Satu kayak gitu apa yang disebut sebagai path dependency atau ketergantungan jalur. Ini bikin semua ngikutin pertambangan dan yang lain jadi ketinggalan kayak gitu. Yang lebih dahsyat lagi itu ketergantungan tujuan atau goal dependence, yang semua orang itu cuma bisa mikir pertambangan, yang lain diabaikan kan kayak gitu. Kalau yang tadi karena mikirin pertambangan maka yang lain tercecer, yang goal bahkan dipercaya sebagai satu-satunya, seakan-akan tambang nggak akan habis kayak gitu. Dan ada yang interdependensi ya. Nah, ini di bab ini udah jelas bilang bahwa kayaknya nggak ada jalan lolos dari situasi yang tergantung dan kemudian disruptif itu. Nah, yang bab ketiga itu bicara soal macam-macam kebijakan sama strategi penutupan tambang di Afrika Selatan. Itu kalau dilihat di sebelah kanan itu yang saya comot dari buku itu, kayaknya kebijakan-kebijakan itu kan mantep banget tuh. Tahun 65 itu sudah ada Atmospheric Pollution Prevention Act. Bayangin aja kayak gitu. Namanya dahsyat, tapi isinya kosong. Tapi nggak ditegakkan kayak gitu. Sampai tahun 2021 Afrika Selatan itu punya National Mine Closure Strategy, itu juga bolongnya banyak, yang aspek sosialnya banyak hilang kayak gitu. Di bab keempat ini tinjauan literatur menyeluruh dan sekali lagi dia menunjukkan gitu bahwa penutupan tambang itu terfragmentasi, biasanya didominasi oleh studi kasus tunggal gitu ya, kemudian jauh lebih fokus pada aspek lingkungan daripada aspek sosial kayak gitu. Maka buku ini menugaskan dirinya untuk bikin multi kasus yuk sekaligus. Yuk kita angkat yuk ke nasional bahkan global south kayak gitu. Dan ini yang bagusnya adalah kemudian perlu kita bikinin teori. Di bab kelima, ini mungkin bab yang kalau teman-teman baca bisa mengucurkan air mata gitu ya. Kalau tadi saya suka banget Bung Reski cerita soal singkep. Nah, itu situasinya kayak apa? Saya masih ingat tahun 80-an waktu SD gitu baca HPU, Himpunan Pengetahuan Umum, Bangka, Belitung, Lingga dan Singkep itu selalu disebut berempat sekaligus gitu ya. Kasih gambaran kemakmuran mereka juga gitu ya. Nah, tetapi ketika bicara soal habis tutup PHK massal terjadi kayak gitu, ini kejadiannya ada di mana-mana gitu, tapi cerita di berbagai tempat di Afrika Selatan, khususnya di dua tempat itu yang tadi juga disebutin ya. Namanya tuh susah banget tuh yang kedua, Blifurzik, kayak gitu itu tempat yang luar biasa ini makmur tadinya kayak gitu ya, tapi berantakan setelah itu, dan bukan cuma pengangguran kemudian jadi pemiskinan kayak kemudian jadi kejahatan meningkat kayak gitu, tapi juga segala kesulitan terjadi karena
apa yang fasilitas pertambangan yang tadinya mereka nikmati, seperti kesehatan, listrik, air hilang semua kayak gitu. Jadi bisa terbayang nggak punya kerjaan dan kemudian nggak punya fasilitas. Bab 6 sampai bab 14 ini 9 studi kasus yang saya ringkaskan gitu dalam bentuk tabel, biar nggak kebanyakan kayak gitu, untuk ngasih tahu bahwa di Afrika ini, jenis Afrika Selatan, jenis tambangnya macam-macam, ada emas, uranium, ada berlian kayak gitu, kemudian ada batu bara juga, batu bara campur pembangkit listrik, platina gitu. Tetapi kalau kemudian kita lihat apa saja dampak utama dari penutupan tambang dan bagaimana respons komunitas, semuanya bikin sesak nafas. Itu yang saya mau nyatakan kayak gitu. Nanti teman-teman bisa lihat detail itu. Tetapi kemudian di bab 15 ini sudah dikumpulkan jadi sintesis. Apa sih sintesisnya? Kalau teman-teman tergoda ngelihat yang sebelah kiri, itu adalah rekomendasi buat Pemda, yang Mas Sony tadi udah bilang kan kayak gitu ya. Harusnya dari awal tuh dipikirin gitu. Tapi ini Pemdanya dikasih tahu apa saja yang perlu mereka lakukan. Daftar pointersnya kalah sih dibandingkan dengan disediakan oleh ICMM gitu. Jadi mungkin langsung ke ICMM aja lebih baik. Tapi bab ini itu bilang ya, kerangka teoritisnya kemudian bisa didukung sama studi kasus itu semua. Dan kalau teman-teman nanti kalau ada yang pengen baca bukunya, saya pinjemin bisa kayak gitu. Itu kan ada ininya ada di bab 1 tadi dimunculin ada aspek-aspek sosial gitu. Dari tabel pendek yang tadi gitu ya, itu jadi tabel lengkap 5 halaman tuh, jadi itu bagus banget. Dan untuk bilang gitu bahwa ini semua sekarang kita pahami kompleksitasnya dan bagaimana kita bisa mengatasinya dengan perencanaan sejak awal kayak gitu, itu jelas banget. Jadi rekomendasi kebijakannya, kebutuhan buat memulai perencanaan penutupan tambang dari awal itu dikasih tahu. Nah, kalau saya ditanyain gitu, bukunya direkomendasi apa enggak itu? Um, um, saya mau bilang gini, ya, karena di Indonesia regulasi soal penutupan tambang itu masih ketinggalan banget. Kemudian regulasi PPM sendiri kayak gitu menurut saya tidak diarahkan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan kesejahteraan, kemandirian, resiliensi dan keberlanjutan masyarakat pasca tambang. Maka buku ini jadi highly recommended. Kenapa begitu? Kita punya jadi banyak data penelitian, walaupun ini dari Afrika kayak gitu, tapi karena dia bisa diteorikan dan teorinya kayaknya ya lekat kok dengan situasi Indonesia, jadi bagus banget untuk kita baca. Teorinya studi kasusnya kemudian diangkat jadi teori, itu keren banget menurut saya. Dan kasusnya kan multiple. Jadi dia bisa dikomparasikan antar tempat, dan kemudian kalau mau baca yang batu bara gitu yang banyak di Indonesia ya kita bisa dapat tuh. Kalau kemudian ngomong emas gitu ya ada kayak gitu. Jadi kita bisa refleksinya inilah kuat. Dan buat saya juga bagaimanapun ya Afrika Selatan tambang ini bukan satu-satunya negara gitu, tapi di Global South kan banyak banget juga ya negara-negara yang begitu. Jadi kemudian saya selalu ya karena saya udah lihat tambang di banyak negara gitu ya, saya kira perspektif Global South jadi bagus kayak gitu untuk diangkat. Dan ini nggak cuma ngomongin dampak dalam jangka pendek gitu, tapi juga dampak yang intergenerasi. Jadi nutup tambang itu kayak apa jadinya terhadap pendidikan anak-anak, kemudian anak-anak itu jadi siap jadi kayak apa sih nanti buat masa depannya gitu. Bikin mewek sebetulnya. Dan kalau saya ditanya, oke, ruang perbaikannya apa?
saya berharap gitu buku kayak gini tuh cakupan geografisnya lebih luas lagi. Tadi saya udah tunjukin ada buku dari Filipina, dari Inggris kayak gitu, kemudian dari Afrika Selatan lagi kayak gitu, dan dari Amerika gitu. Mungkin kita perlu buku-buku lain kayak gitu yang multi kasus di Indonesia. Bung Reski udah nulis buku itu bagus banget. Jadi kita perlu lebih banyak lagi. Kemudian rekomendasi kebijakan dong dibikin yang lebih benar kayak gitu. Kalau buat saya rekomendasi kebijakannya tuh kadang-kadang ngeselin di situ. Kita perlu siap-siap untuk kota hantu kayak gitu, itu jadi banyak yang kayak gitu ya. Dan kalau kemudian kita beneran mau cari tahu lebih dalam, buku ini bilang kayaknya perusahaan masih banyak yang ngumpetin data gitu. Nah, jadi gimana tuh caranya supaya perusahaan mau datanya kita pakai gitu. Dan karena buku ini bilang kesimpulannya tentatif, waktu saya habis 15 menit. Karena kesimpulan tentatif, saya kira gitu teman-teman peneliti mungkin perlu lebih firm gitu untuk bilang gitu. Ini sebetulnya tidak tentatif kayak gitu. Ini sebetulnya beneran kita udah paham, beneran saatnya bertindak kayak gitu. Kalau kepentingannya buat penelitian lagi tentu saja selalu tentatif kayak gitu. Tetapi kan kita berhadapan-hadapan gitu sama situasi di mana masyarakat, di mana lingkungan pasca tambang itu benar-benar kita perlu perjuangkan. Jadi saya berharap sebetulnya buku ini lebih firm lagi dalam kesimpulan dan kemudian dalam rekomendasinya. Untungnya ada orang-orang, ada organisasi kayak ICMM yang beneran ngasih tahu bagaimana caranya. Terima kasih banget.